Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal masuk anime lagi, menjadi anime kelima gue yang bakal gue coba di musim winter 2003 adalah Dungeon Meshi atau Delicious Dungeon. Jadi ya, anime ini gue bakal coba dulu gitu kan untuk satu episode, mungkin 3 episode gitu kan. Kalau misalkan memang membuat gue terkesan gitu kan, mungkin gue kasih chance gitu kan, gue kasih chance untuk bakal gue react gue kasih chance untuk bakal gue reaction lagi di episode 2 nya gitu, mungkin episode 3 nya juga gitu kan. Jadi gue akan tetap pakai di 3 episode terus, tergantung nanti episode 1 nya terkesan apa enggak gitu kan, seperti itu. Dan itu sih, jadi gue akhirnya gue menggunakan 3 episode ini karena terpaksa men, terpaksa bukan karena memang bukan pilihan gue, no, karena ini 2 hour men. Jadi ternyata bener dugaan gue gitu kan. Jadi ada info yang bilang kalau Dungeon Mansion emang 24, dan ternyata emang bener. Mereka official memberitahu kalau Dungeon Meshi ini bakal menggunakan 2 cover 24 gitu kan. Nggak tahu apakah nanti split cover atau nanti bakal langsung nyambung gitu. Nah itu, jadi itu sih tadi tergantung kondisi sih. Jadi kalau misalnya misalkan ya ternyata episode 1 ini bagus banget nih gitu kan, buat terkesan gitu kan, dan gue rasanya pengen react gitu, pasti gue bakal react gitu. Tapi kalau misalkan ternyata emang jatuhnya split cover, ya gue happy karena nggak bakal lanjut ke spring gitu kan, karena spring kan sudah ditunggu dengan anime yang bagus juga, banyak lagi main, karena spring itu menurut gue emang banyak anime bagus gitu kan. Jadi gue berharap semoga Dungeon Meshi ini benar-benar split cover gitu ya, dari gue juga enak gitu kan kalau misalkan ngereak anime ini dengan nyaman gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata emang nyambung, ya udah, jadi dengan terpaksa ya gue mungkin bakal nonton pribadi. Tapi tergantung sih nanti persentase seperti apa. Jadi intinya tentang makan-makan katanya sih begitu, tapi gua rasa memang ini akan lebih ke anime santai sebenarnya, tapi nggak tahu juga ya bakal seperti apa. Dan dari studio Trigger, jadi ya menurut gua jadi first time ever, menurut gua ya first time ever gua mereak anime Trigger. Jadi ya mungkin Trigger kalau nonton mah udah banyak gitu kan, kayak kayak apa namanya, kayak SSD Genon ya kan, terus juga dari In The Franxx ya kan, itu kan apa, nonton pribadi mah ya banyak gitu kan. Tapi kalau yang react kayaknya baru pertama kali ini sih, Trigger Dungeon Meshi gitu. Dan yaudah, kita lihat apa yang akan terjadi di first impression kali ini. Dan gue belum lagi langsung ke episode 1 dari Dungeon Meshi. Oke, tidak menunggu belum lagi langsung ke episode 1 dari Dungeon Meshi. Let's go. Ush, buset, buset. Kalem, chill. Kaget gue. Karya asli oleh Ryoko Fui. Oke. Ini kayaknya seru sih. Feeling gue seru sih kayaknya. Feeling gue seru sih kayaknya. Oke. Oke. Jadi musuhnya adalah penyihir gitu kan. Penyihir OP lah ibaratnya gitu kan. Penyihir OP, penyihir gila ya kan. Party siap tempur nih ya. Udah party OP nih ya. Buset. Ush. Gila. Uh. Wah, dimakan dong.
selamat dong. Nggak tahu sih gue nggak. Malah lapar dia. Malah lapar dia. Selamat gak tuh orang? Tuh, lucu ya. Iya nggak selamat men. Ini ceweknya suaranya ini ya, suaranya si Anispia atau Kiruko-nya Tengoku Damiku karena saya kasihan Bogi soalnya. Sulit sih. Hmm. Iya juga dengerin. Emang ada duit. Emang ada duit ya gitu. Tapi kan nggak ada duit tadi kan. Nggak ada. Mampus. Suruh ke dungeon lagi. Itu nekat sih. Itu nekat sih menurut gua. Tapi nekat sih. Nah, pertanyaan itu si doi mati apa enggak nih? Takutnya kan plot twist gitu kan, ternyata nggak belum mati gitu bang. Itu doang. So far, oh ini nih maksud dengan dungeon Messi ya. Makanan yang ada di dalam gitu. Banjir. Berharap makan enak di luar gitu kan. Dimakan atau memakan atau dimakan. Hmm. Saha goblin. Ya, jamur jamur lari-lari tuh. Dimakan nih. Dimakan nih. Ah, kan. Buset, buset. Sampai koprol gitu. Keselnya apa PT-nya? Hmm. Ya, ya. Nih tipikal cerita yang bakal gue demen sih ini kayaknya. Seneng, kayaknya bakal gue demen sih.
Oh, berarti dalam cukup ramai ya. Ya, pokoknya dalam lumayan ramai lah gitu. Belum sampai ke dalam. Kalau masih di pinggir-pinggir masih masih ramai. Uh, nice. Hmm. Hmm. Sedikit. Oh, adiknya tadi. Apa gimana? Psikopat. Jadi adik bukan ya, bukan ya. Bukan ya berarti. Udah kata ortodok. Hmm. Apalagi? Khawatir banget. Iya, takutnya keracun kan. Jadi, makanya ragu ya. Weh. Oh, orang ini partai baru. Oh, yang di oh jago ini. Pro nih, pro gaming ini. Ih, bau kaki. Benar-benar matang. Oh, ngasih tambahan sayuran kah? Iya, buri, 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 buri. Oh begitu? Menjijikan. Ih, ih. Kematian pertama. Berarti orang isekai dong. Bingung gue. Bingung gue. Enggak bukan enggak bukan isekai sih, kayaknya emang tarik ya, tarik. Jago nih orang nih. Buset, nih mau jadi makanan semua. Buset, jadi selai dong. Semua dia dijadiin makanan dong. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Time portable. Semuanya loh. Oh,
Harusnya ya karena dia udah pro ya, harusnya harusnya enak sih ya kan. Si ceweknya kasihan banget ya. Pohon-pohon kang jengking besar dan jamur besar. Namanya itu nggak mau makan dia. Kayak udang ya, jadinya kayak udang gitu. Hmm. Kayak jeruk. Kayak lobster kayak jeruk lagi. Nggak berani dia. Nggak berani dia. Ini orang sakit semua nih kepalanya gitu ya. Padahal pengen nyoba dia. Nah, kan sendiri sendiri. Yang selain tadi kan, jadi kayak udon ya. Mm. Kayak ini kayak udon, jadi kayak udon gitu. Atau bisa bilang kayak agar lah. Itu bisa dicari ya makanannya gitu kan. Atau bisa jadiin semua jadi makanan gitu. Sensi. Oh, kurcaci. Benria. Hmm? Oh enggak, dia nggak. Hmm. Hmm. Oh, oke. Okay. Ya, ha. Suaranya kayak ini ya. Kayak siapa namanya? Kayak Lloyd, Lloyd. Iya, Takuya Ekuchi nih suaranya. Iya nggak sih? Oh, ntar gue liat deh. Penasaran gue anjir. Suaranya kayak Lloyd dong. Baru inget gue. Dan naga menjadikan makanan dong. Dan semua jadi makanan masih sensi gitu. Ah iya. Pokoknya semakin dalam, pasti monsternya juga makin bahaya gitu kan. Yang dipikirannya ya makanan enak. Iya. Tikus serang. Goblin hutan. Ah, segera itu. Bisa dimakan. Kanibal dong.
Ada buah. Tapi buahnya aneh lagi nih. Gue udah kuduga. Pasti yang aneh. Oh, kayak gambar hasil ya. Oke. Hmm. Berarti bukan Indonesia. Ngeri banget. Ngeri juga ya. Mm-mm. Oh, oke. Oke. Ada malas proju. Next sama Aslam. Eh, no. Ah, begitu. Buset, buset, buset. Buset, 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 buset. Ngeri juga. Hmm. Oke, okay, let's go. Benar. Segala amat. Nggak pikir buat makan nih. Gue pikir buat makan nih. Kagak emang psikopat emang nih orang. MC-nya psikopat banget ini. Kan? Nah, ini ada buah normal nih. Oh, bikin ini pie. Kajeking lagi ya. Ini gue tangkap ya. Kayaknya emang kajengking ini kayak ibarat ayam men, kayak sapi. Terus dibikin kaldu gitu loh, ya kan? Biar gurih. Iya, kayak bikin pie. Pie tapi asin. Pizza. Tar iya. Iya, bentar kan. Hmm. Ya buat ya, biar ngeset jadi agar gitu ya. Pakai gelatin. Enak. Ekspresi ekspresinya itu loh. Nggak ketebak deh.
lama-lama nih ada romansnya nih ntar ya kan. Tapi gue demen sih, demen sih. Yang satu psikopat ya kan, yang satu takutan gitu. Jadi dah, makin jadi dah. Oh, mimpi buruk ya. Iya, makan atau dimakan, bener kan? Dungeon Mesh. Opening? Oke. Oke, opening dulu. Ini nyanyi Bum of Chicken ya? Yang bawain lagunya Spy X Family. Opening kedua. Buset. Ada samurai ternyata. Uh. Ini fantasi banget sih lagunya sih, ya kan? Enak lah. Bis. Oke. Jadi ya itu eh, ternyata bisa dibilang anime ini benar-benar luar biasa. Jadi gue benar-benar langsung suka di first impressionnya. Jadi benar-benar nunjukin kalau ya ini memakan atau dimakan. Jadi benar-benar di cerita ini emang dikonsepkan seperti itu gitu kan. Jadi makanya di sini tadi ada temannya yang nggak selamat gitu kan uh, karena dimakan naga gitu kan, dan dia sempat menteleport balik ke teman-temannya gitu kan, ke titik awal gitu kan. Nah jadi akhirnya mereka nih ya kan, si partinya ini berusaha untuk menyelamatin temannya gitu kan. Karena makanan ini akan jadi highlightnya, maka mereka tidak sempat gitu kan untuk membeli makanan karena duit mereka juga tidak cukup gitu kan. Dan makanya akhirnya MC-nya ini mencoba untuk punya jalan keluar gitu kan, agar bisa setidaknya makan gitu kan dalam perjalanan gitu kan, karena tidak ada waktu lagi sampai nantinya temannya ini takutnya dimakan atau udah dicerna gitu kan sama si naga merah gitu. Nah salah satunya adalah makan di dalam dungeon. Jadi dalam dungeon kan otomatis kan kayak makan di liar sebenarnya kan, di alam liar gitu kan. Jadi ada yang bisa dimakan dan ada yang juga yang tidak bisa ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Terus ada yang beracun, ada yang tidak. Jadi makanya di sini kan mereka kan sama-sama tidak tahu gitu kan. Dan untungnya di sini ada teman, ada bisa bilang ada orang yang masih sesi. Jadi dia ini kayaknya ini sih apa sih, kayak orang lama lah gitu kan, orang lama yang tinggal di situ ya kan. Terus dia tahu caranya gitu kan, bagaimana mengolah makanan dengan baik gitu kan, seperti itu. Nah jadi gini, pertanyaan gue sih banyak sebenarnya sih, tapi mungkin gue cuma ngasih 3 pertanyaan aja sih yang sama ini gue pikirin gitu kan. Yang pertama, sesi ini kan termasuk orang yang menurut gue yang benar-benar ngangkat cerita di episode ini gitu kan, maksudnya yang benar-benar ngangkat di first impression ini gitu kan. Nah pertanyaan gue, apakah dia adalah orang yang dibuang gitu? Jadi apakah dia adalah orang yang dibuang dari party orang gitu kan, atau justru malah gue mikirnya malah apakah dia ini adalah orang yang satu-satunya selamat di party yang dimana orang-orangnya pada nggak ada. Jadi misalnya gini, dia sebenarnya kan beberapa kali kan mungkin berparty dengan orang-orang gitu kan, tapi dia adalah salah satu orang yang selalu selamat
gitu. Jadi makanya itu kan nggak ada yang tahu juga gitu kan, mungkin aja gue mikir langsung sana sih, gue langsung mikirnya kalau selama ini si Ceci ini atau si kurcaci yang jago masak ini nih, gue rasa emang dia ini adalah orang baik. Satu, orang baik udah pasti. Yang kedua, dia adalah orang yang selalu diselamatkan sama Martinya. Jadi makanya orang-orang yang bisa ditanda kutip sudah mati gitu kan di partinya, jadi dia yang bisa bertahan hidup apa namanya di teleport ke dunia ke titik awal yang dimana mungkin dia akan lebih berguna di party orang selanjutnya gitu. Nah gitu, gue mikirnya ke sana sih, tapi entah apa itu benar apa enggak. Yang kedua, tadi sempat nyinggung gitu kan si Marsili tentang kematiannya gitu kan. Nah gue tadi mikirnya apakah ini isekai? Tidak, kayak sih gue rasa bukan isekai sih. Jadi kayak mungkin Marcel ini yang dimaksud ini kayak dia sebenarnya mati, dia dimakan dan mati, tapi dia di revive atau di hidupin lagi gitu kan dengan seseorang atau siapa gitu kan yang memang apa namanya jago untuk hidupin orang gitu kan. Ya gue juga nggak tahu gitu kan, atau dia itu tensil lagi gitu kan. Nah itu gue nggak tahu apakah itu benar apa enggak, yang mana yang benar, apakah sebelumnya emang seperti itu atau gimana. Itu mungkin konsepnya mungkin mirip-mirip sedikit dengan anime Benriasa itu menurut gua sih gitu. Jadi kayak Morlock kan sempat mati gitu kan, terus akhirnya bisa dihidupin lagi dengan mantra bla 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 gitu kan, dan akhirnya si Marcel juga mungkin punya nasib yang sama seperti Morlock sebelumnya gitu kan, yang di anime Benria gitu, mungkin kayak gitu juga. Dan yang terakhir ya kan ini kan ini ya dungeon ya, dan otomatis kan pasti kan bakal dalam ya, maksudnya bakal perjalanannya bakal jauh gitu kan, kayak gitu. Dan ya pertanyaan sih itu aja sih, apakah bakal ada orang baru gitu kan yang bakal ikut join partinya mereka gitu kan. Tapi ya itu sih, itu mungkin jatuhnya spoiler ya, tapi lebih baik jangan sih, jadi biar kita tahu sendiri nanti ke depannya seperti apa. Tapi untuk animasi bagus banget Trigger menurut gua. Jadi ya ini kuat sih menurut gua, sini anime ini kuat sih, maksudnya kuat nih dalam artian anime yang emang mungkin bakal berpotensi bakal bagus di musim ini gitu kan. Dan gue yakin banget pasti orang-orang pasti akan enjoy nonton ini gitu kan. Tapi balik lagi men, sayang kalau lu bilang kalau misalnya lu bilang ke gua kalau gua langganan Netflix, tidak men, gua sebenarnya fansub ini. Jadi makanya di sini mungkin kelemahannya di sini gitu kan. Jadi gua akan nunggu fansub sampai ada gitu kan, baru nanti gua bisa react. Tapi karena ini 24, gue harapannya sih semoga split sih. Tapi sementara gue keep dulu untuk dapetin info apakah Dungeon Meshi ini split cover atau tidak. Kalau tidak split cover, atau lebih tepatnya tidak atau lanjut sampai musim spring, gue pertimbangin lagi sih untuk gue bakal tonton pribadi atau mungkin gue bakal taruh di short gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya split cover udah pasti bakal gue ambil sih, karena gue rasa gue nggak perlu pikir panjang gitu kan untuk ngambil anime ini, karena gue rasa ini udah cocok buat gue sih. Cuma itu sih yang jadi permasalahannya, apakah split cover apa tidak, itu aja sih. Jadi biar nanti di spring gue juga nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi gue lagi pengen banget ngurangin anime-anime yang 2 cover men. Jadi biar nanti di spring karena gue yakin banget sih di spring pasti banyak yang 2 cover sih. Jadi makanya di sini gue pengen ngilangin dulu atau ngurangin dulu yang 2 cover gitu. Itu jadi gue habis itu gue suka anime selanjutnya, yang coba subscribe, komentar kayak anime winter apalagi yang kalian terus gue bahas, bener gue suka. Kalau sudah di section Indonesia ada gue dan sampai lagi selanjutnya. Bye.